Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel saya Muhammad Herwin Hamzah. Saudaraku, teman, sahabat, handai tolang, YouTuber dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah adalah Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Saudaraku, betapa Allah membentangkan tangannya seluas-luasnya. Betapa Allah memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya. Betapa Allah membuka pintu rahmatnya, membuka pintu ampunannya kepada kita, kalau kita hambanya bersungguh-sungguh untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah merasa kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, maka kemudian kita tidak ingin bertobat karena merasa kepalang tanggung. Sesungguhnya perasaan demikian itu adalah perasaan yang dibisikkan oleh setan. Karena setan ingin kita sebagai hambanya tidak mau bertobat, sedangkan Allah menginginkan hambanya bertobat. Allah mencintai hambanya yang bertobat, lebih cinta, lebih Allah sukai, lebih Allah senangi, lebih Allah sayangi daripada seorang musafir yang ketika dia kehilangan barang, dia tertidur, kemudian dia cari barangnya nggak ketemu, untanya beserta harta kekayaannya yang ada di untanya itu, barang-barang bekalnya, kemudian dia capek, udah berputus asa, dia dia yakin nggak akan ketemu lagi tuh, udah untanya udah pergi kemana, tapi tahu dia karena putus asanya itu dia tertidur lelap. Maka ketika dia tertidur, dia bangun, tahu datang lagi untanya sekonyong-konyong dengan membawa harta lengkap, tidak satu pun yang kurang dari hartanya, yang hilang. Maka hamba ini begitu senang sekali. Maka kesenangan hamba ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kesenangan Allah kepada hamba yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Fudail bin Iyad sedang pergi menuju ke sebuah masjid. Ketika dia mau berangkat keluar dari rumahnya, dia mendengar di tetangganya itu ada sedikit ribut-ribut antara anak dan sang ibu. Anaknya ini masih kecil. Maka semakin Fudail mendekat ke rumah tersebut, kemudian terdengar semakin gaduh suaranya. Tapi dalam hatinya aja, ada apa ini? Tapi Fudail tidak memberikan komentar apapun. Maka ketika sudah hampir mendekati rumah itu, ketika Fudail ingin berangkat ke masjid, dilihat sang anak dikeluarkan oleh ibunya. Kemudian ibunya menutup pintunya. Maka pergilah Fudail ke masjid, hanya melihat saja. Kemudian sholat biasa asar, berzikir dan sebagainya dengan waktu yang agak lama. Kemudian Fudail kembali pulang ke rumahnya. Nah, ketika dari kejauhan dia masih lihat anak itu masih di luar itu. Dia terus berjalan, ada apa ini dalam hatinya, bergumam. Maka ketika sudah mendekati, tahu tuh ibunya itu membuka pintunya. Kemudian anaknya dengan sang ibu diusap-usapnya, disayang, dibeluk dan dipeluk anaknya dengan erat, dengan pelukan penuh mesra, penuh sayang, penuh cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka melihat pemandangan seperti itu, Fudail bin Iyad kembali melihat pemandangan demikian. Fudail termenung, ada apa? Ya Allah, melihat ternyata seorang ibu memiliki hati yang begitu lembut, mau memaafkan. Padahal tadi ibunya marah, barangkali anaknya nakal berbuat sesuatu, kemudian dikeluarkan, dikunci pintunya. Tapi sang anak itu selalu ngetok-ngetok, memohon ibu, bukakan ibu, tolong ibu dibukakan pintunya, sambil menangis sang anak. Maka barangkali hati sang ibu terenyuh, akhirnya dibukakan juga setelah Fudail pulang. Dipeluk anaknya, diusap-usap kepalanya dan dipeluk. Kemudian Fudail bin Iyad, seorang mantan preman, mantan perampok, yang akhirnya menjadi ulama besar itu, dia termenung, ya Allah, itu seorang ibu, bagaimana dengan Allah? Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
Allah yang maha pengampun. Tidak mungkin Allah ketika hambanya mengetuk hatinya, hati Allah Azza wa Jalla, dengan taubatan nasuha, dengan istighfar, dengan mohon ampun, astaghfirullah wa atubu ilaihi ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus bin Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu habu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Seorang hamba yang datang mengetuk hatinya, mengetuk pintu Allah, pasti Allah akan bukakan pintunya. Begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah saudaraku. Dari sekarang, saat ini termasuk saya, utamanya ini adalah untuk diri saya. Bertobatlah, bersungguh-sungguhlah dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membukakan pintunya, agar Allah menyayang, membekap kita, memeluk kita, mencintai kita sebagaimana cinta seorang ibu. Dan Allah cintanya jauh lebih baik daripada cinta seorang ibu terhadap anaknya. Allah cintanya jauh berkali-kali lipat kepada seorang hamba daripada seorang ulama mencintai murid-muridnya. Allah lebih mencintai nabinya ketika mencintai umatnya. Ini Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi. Allah mencintai nabinya, Allah mencintai para ulama, Allah mencintai ibu-ibu kita, orang-orang tua kita. Allah ya Karim, janganlah berputus asa dari bertobat kembali kepada Allah, saudaraku. Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam satu kali dia berbuat dosa, yaitu memakan buah kuldi. Tahukah Anda, ketika Allah turunkan dia, setelah dia memakan buah kuldi, dia telanjang, dia berlari dari Allah. Kemudian dia ngumpet di sebuah pohon. Kemudian Allah berkata, wahai Adam, apakah engkau ingin lari dariku? Kata Adam, tidak ya Allah. Ya Allah, dengan suara lirih Adam berkata, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Mohon ampun. Adam khawatir ketika itu Allah langsung ingin mengazabnya. Saudaraku, maka akhirnya Adam dan Hawa ibunda kita diusir, diturunkan dari tempat yang penuh kenikmatan, tempat kesenangan, kekal abadi, menuju dunia, tempat kehinaan, tempat yang sementara, tempat yang tidak baik. Sedangkan akhirat adalah surga, adalah tempat yang baik, tempat yang kekal. Maka tahukah saudaraku, 300 tahun Adam alaihissalam menangis sehingga air matanya itu mengalir menjadi air sungai, menjadi danau-danau. Dan air mata Adam, Masya Allah, begitu manis sehingga burung-burung meminum dari mata, sehingga mereka berkomentar, burung, pasang burung itu, betapa manisnya air mata ini, wahai Adam. Mendengar burung berkata demikian, semakin menangis Nabi Adam, menyadari akan dosa dan kesalahannya. Tertunduk mata Adam, tidak berani menatap ke langitnya Allah Azza wa Jalla karena malunya Adam kepada Allah. Tidak berani Adam. Kemudian Adam, selama 1 minggu Adam itu menangis, matanya merah. Kemudian Allah membuka matanya Adam selama 1 minggu. Maka Allah bertanya, apa hikmah yang kau ambil, yang kau petik wahai Adam dari peristiwa ini? Ya Allah, hamba telah berbuat dosa kepadamu ya Allah. Hamba malu kepadamu ya Allah. Hamba telah melanggar semua ya Allah. Kepercayaan yang telah kau berikan. Dan Allah sangat pencemburu. Ketika hamba melanggar perintahnya, berarti dia telah melanggar kepercayaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Begitulah Adam menangis 300 tahun. Kemudian bukan hanya itu, Adam dipisahkan oleh Allah dengan istrinya Hawa. Adam Allah letakkan di India, di sebuah gunung yang tinggi, yang paling terdekat dengan surga. Dan negeri India adalah negeri yang sangat subur karena masih bau-bau surga ketika diturunkan Adam di sana. Maha suci Allah, langkah 2 kakinya Adam, setiap dia langkah itu meninggalkan bekas jejak sehingga menjadi sebuah desa, menjadi sebuah kampung. Kemudian Adam bertawaf 7 hari di Ka'bah. Allah berikan sebuah tenda dari surga yang ketika itu belum ada Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram yang saat ini. Maka kemudian Allah suruhkan Nabi Adam untuk membuat rumah tersebut. Begitulah tobatnya Nabi Adam. Nabi Adam menangis 300 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, kata Adam dan Hawa, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri ya Rabb. Sekiranya tidak Engkau beri ampunan kepada kami dan tidak Engkau beri rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitulah tangisan dari air mata yang mengalir deras dari mata Nabi Adam AS dan Hawa, membuat Allah iba. Bahkan malaikat pun kasihan, malaikat pun terharu, tidak tega melihat Adam menangis. Bayangkan saudara, 300 tahun menyesali dosanya, sekali berbuat dosa kepada Allah, tapi beratus-ratus tahun memohon ampun kepada Allah, menangis, matanya sembab, merah, menyadari kesalahan. Adakah saya, Anda, ketika kita telah berbuat dosa kepada Allah, mata kita keluar berair mata, menyadari kesalahan-kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untung kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sekiranya kita tidak menjadi umat Nabi Muhammad, barangkali setiap dosa yang kita lakukan Allah langsung bayar cash. Bayangkan kalau sekiranya setiap dosa-dosa umat Nabi Muhammad ini Allah langsung bayar cash, betapa banyak umat manusia di zaman Nabi Muhammad ini mendapatkan kehancuran, kehinaan. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah kirim hujan bandang yang tidak tanggung-tanggung, tidak sehari, tidak 2 hari, tidak sebulan 2 bulan, 6 bulan berturut-turut, dari pagi, siang, malam, tidak ada henti-hentinya. Bahkan anaknya yang bernamakan An pun durhaka kepada Allah dan kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah tenggelamkan mereka, umat-umat yang membangkang. Lihatlah bagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah, Allah tenggelamkan di Laut Merah dengan bala tentaranya yang sombong, yang angkuh ketika dia menolak ajakan untuk beriman kepada Allah. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Ibrahim, yaitu Namrud laknatullah, yang mengaku Tuhan, dan umatnya yang menyembahnya. Allah kirim belalang, Allah kirim musim kemarau, yang terakhir Allah kirim berupa lalat yang masuk ke kota Babilonia ketika itu, kemudian masuk ke dalam istananya Namrud. Kemudian lalat itu berputar-putar dan masuk ke hidung laknatullah Namrud, kemudian masuk ke otaknya sampai dia mati, tergapar, terkelapar, dihinakan oleh Allah. Dan begitu juga Allah hancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan-perbuatan bejat, amoral, homoseksual, lesbian dan sebagainya. Begitulah Allah langsung menurunkan azab. Dan begitu pula Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Lut, sehingga mata mereka terbelalak. Allah timpakan batu dari api, dari neraka, dibalikkan buminya karena berbuat durhaka, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tobat. Dan Allah pun menimpakan kepada kaum Ad, kaum yang kuat-kuat, kekar-kekar, yang bisa membangun gedung-gedung tinggi, pahat-pahat tinggi di gunung-gunung. Mereka adalah orang-orang yang hebat-hebat ketika itu, tapi ingkar kepada Allah. Dan Allah pun memberikan azab kepada kaum Samud yang mereka pertaniannya begitu luas, membentang, subur-subur, namun diingkar kepada Allah, sombong. Allah berikan hukuman kepada orang-orang terdahulu, kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW, langsung cash ketika mereka berbuat durhaka. Sedangkan umat Muhammad tidak. Kasih sayang Allah begitu orma. Allah Subhanahu wa taala menyayangi Rasulullah. Bukan hanya Rasulullahnya yang Allah sayang, bahkan umatnya pun Allah sayang. Sehingga banyak para nabi yang iri, bahkan dia ingin menjadi umatnya Muhammad SAW. Maka beruntunglah Anda, kita saat ini adalah umatnya Muhammad. Jangan disia-siakan ketika kita menjadi umat Muhammad untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi, untuk bertobat segera agar senantiasa Allah menurunkan rahmat dan karunia kepada kita. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah luas. Allah tidak pernah zalim terhadap kita. Allah tidak pernah jahat kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya kita lah yang telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri, berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada hamba-hambanya yang lain. Maka demikian, bertobatlah saudaraku, bertobatlah dirimu wahai Harun Hamzah. Jangan ditunda-tunda, dan jangan tobat itu pura-pura, jangan kelihatan supaya kelihatan orang soleh, kelihatan orang baik, jangan. Benar-benar ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, syarat tobat itu akan diterima oleh Allah dengan 3 syarat. Yang pertama, menyesal. Kalau kita menyesal, kita ingat dosa kita, menyesal kita. Astaga, bukan kita bangga, bukan kita ceritakan lagi dosa-dosa kita, menyesal. Kemudian kita hentikan dosa-dosa itu, tidak lagi kita berbuat.
Kemudian yang ketiga, setelah kita menyesal, kita berhenti, kemudian kita berazam, bertekad, berjuang bersungguh-sungguh untuk tidak lagi mengerjakan dosa-dosa. Banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah. Dosa kita lalai beribadah, dosa kita jarang baca Quran, dosa kita berburuk sangka sama Allah, tidak bersabar dengan Allah, dosa kita dengan orang tua kita, dosa kita dengan mertua kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Itu dosa semua setiap hari. Belum lagi dosa tubuh, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Itu adalah dosa yang setiap hari kalau kita kumpulkan bisa berbab-bab, bisa berjilid-jilid, bahkan bisa bergudang-gudang. Itu kalau kita dibuat sebuah buku, itu dosa. Betapa banyaknya dosa kita, saudaraku. Maka demikian, marilah kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita taubat, Allah ampuni dosa kita sebelum kita wafat. Karena kalau kita sudah wafat, sudah tidak diterima lagi kita tobat. Tapi kalau kita sebelum wafat bertobat bersungguh-sungguh, kemudian kita berusaha dekat kepada Allah, banyak kita hafal Al-Quran ini, kita banyak hafal hadis-hadis Nabi, kita banyak selalu berbuat kebaikan-kebaikan sesuai yang kita mampu dan kita bisa. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semua. Kalaulah ada kata yang salah, saya mohon maaf atas semua ucapan saya, karena saya juga sedang belajar, baru mau tobat, baru kemarin tobatnya, baru ingin baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai cuma Anda yang menonton di video ini, maka share, bagikan, mudah-mudahan video ini bisa menjadikan jalan orang untuk bertobat, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau barang siapa gara-gara Anda dengan share video channel YouTube Herwin Hamzah ini, maka insya Allah pahala Anda mengalir. Orang dia bertobat, dia dekat kepada Allah, dia masuk surga kepada Allah gara-gara Anda menyebarkan share video ini, maka insya Allah ganjaran pahalanya insya Allah sangatlah besar. Tidak akan Anda suka, Anda tidak melakukan amal apa-apa, maksudnya dalam hal tidak banyak, sederhana, tetap sholat tentunya dan sebagainya. Tapi tentu Anda punya amalan yang Anda nggak tahu, Anda tak sadar, karena gara-gara Anda share. Anda mungkin cuma share ke 10 grup WhatsApp dan sebagainya. Kemudian orang lain itu terus menyebar, mengalir. Maka akan mendapatkan transfer pahala dari orang soleh yang senantiasa jadi berubah, jadi inspirasi, termotivasi untuk bertobat. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Kalaulah video ini ada kebaikannya, support video ini dengan subscribe. Mudah-mudahan YouTube ini Herwin Hamzah terus berkembang, dan mendoakan biar Allah redho dengan saya, Allah redho pula dengan keberadaan YouTube ini. Mudah-mudahan YouTube ini bisa memberikan banyak manfaat buat saya, buat keluarga saya, dan buat Anda semua insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.